Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ahad. Assalatu wassalamu ala man fis samai ismuhu Ahmad wa fil ardi ismuhu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami muliakan, kami hormati Dewan Penilai, Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta para pendengar yang merindukan saya dan yang saya rindukan. Marilah kita memulai dengan memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pujian Allah kepada dirinya, pujian Allah kepada hambanya, pujian hamba kepada sesama hamba, dan pujian hamba kepada Tuhannya merupakan satu dari banyaknya penafsiran para ulama dalam menafsirkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak akan cukup air lautan dijadikan seperti, tidak akan cukup ranting-ranting yang ada di dahannya, dahan di tangkainya, tangkai di pohonnya dijadikan sebagai pena, serta luasnya hamparan bumi ini dijadikan sebagai kertas untuk menulis betapa banyak nikmat Allah, itu tetap tidak akan cukup. Sehingga Allah katakan di dalam Al-Quran, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau ada di antara kita manusia ingin menghitung nikmat Allah, maka percaya tidak ada yang mampu. Tugas kita adalah perbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan iring salam tercurah kehadirat pribadi mulia sang pembawa risalah, yaitu Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhirul anbiya, penutup para nabi, wa imamur rasul, pemimpin para rasul, ja'a bid-dinil Islam, datang membawa agama Islam ilan nasi kafah, kepada seluruh umat manusia. Maka dari itu perbanyak salawat kita kepada Rasulullah. Kalau solat kita menjadi penyambung antara hamba dengan Tuhannya, maka yakinilah bahwa salawat kita menjadi penyambung antara umat dengan Nabi. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuai tema yang tadi tentukan, yaitu kemuliaan bulan suci Ramadan. Jikalau kita berbicara tentang kemuliaan bulan suci Ramadan, maka ada 3 hal yang menjadikan Ramadan sebagai bulan yang mulia. Pertama, Ramadan menjadi bulan yang mulia karena Allah telah memilih sebagai tempat pertama kali diturunkannya Al-Quran. Sesuai firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah, surah kedua, juz kedua, halaman 28, awal ayat 185 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Qur'an. Kitab suci kita, imam kita, serta pedoman kita dalam menempuh berbagai macam kegiatan hidup. Pertama, ia berisi akidah. Tujuannya apa? Untuk menyelamatkan manusia dari ketergantungan kepada benda, untuk menyelamatkan manusia dari kemusyrikan, baik itu syirik yang jali maupun syirik yang khafi. Syirik yang jali yaitu syirik yang nampak, nyata-nyata menyembah berhala, nyata-nyata meyakini ada Tuhan selain Allah. Musyrik seperti itu gampang kita tahu, gampang dilihat oleh kasat mata. Tetapi yang harus kita hati-hati yaitu syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Banyak di antara kita melakukan itu tetapi tidak sadar bahwa kita sedang melakukan itu. Kenapa? Karena kita menjadikan selain dari Allah tujuan akhir dari segala kegiatan hidup. Contoh, bapak-bapak punya cincin, dielus-elusnya cincinnya sambil mengatakan, semenjak saya pakai cincin ini alhamdulillah rezeki lancar. Syirik khafi. Cowok-cowok pakai parfum sambil mengatakan, semenjak saya pakai parfum ini jangankan cewek, nenek-nenek pun melengket. Syirik khafi. Kalau handphone lebih kita suka daripada Allah, maka itulah berhala kita. Kalau pangkat jabatan lebih kita muliakan dari Allah, maka itulah berhala kita.
Kalau kecantikan, ketampanan lebih kita banggakan dari Allah, maka itulah berhala kita. Al-Quran membebaskan manusia dari ketergantungan kepada benda, membersihkan keyakinan, meluruskan akidah dengan konsep tauhid. Maka dari itu, di dalam bulan suci Ramadan perbanyak membaca Al-Quran. Apa kata Rasulullah? Rasulullah sampaikan kepada umatnya, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Kenapa? Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Karena Al-Quran akan menjadi syafaat di hari kemudian kepada orang-orang yang sering membacanya. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua, Ramadan sebagai bulan yang mulia karena di dalamnya manusia dididik menjadi orang yang bertakwa dengan dihadirkannya perintah puasa. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah surah kedua juz kedua ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ibadah puasa para ulama mengatakan adalah ibadah sirriyah, ibadah abstrak, tidak ada unsur sugesti, hanya kita dan Allah yang tahu. Tujuannya apa? Untuk menjadikan manusia mampu mengendalikan hawa nafsunya. Al-Imam Abu Laid As-Samarkandi, seorang ulama yang lahir pada abad ke-13 Hijriah, menulis kitab yaitu kitab Tanbihul Ghafilin, menjelaskan bahwa dengan puasa kita mampu menundukkan hawa nafsu, kita mampu mengendalikan hawa nafsu. Manusia ciptaan Allah yang mulia diberikan dua potensi, diberikan akal, diberikan nafsu. Malaikat ibadah terus, jangan heran, hanya diberikan akal. Binatang salah terus, jangan heran, karena hanya diberikan nafsu. Tetapi manusia komplit, diberikan akal, diberikan nafsu. Hari-hari terjadi persaingan, kadang akal menang, kadang nafsu menang. Jika akal menang, kita lebih tinggi dari malaikat. Jika nafsu menang, kita lebih rendah dari binatang. Maka perbaiki ibadah puasa kita. Jaminannya kata Rasulullah, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan, maka Allah akan ampuni segala dosanya yang telah lalu. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Ramadan menjadi bulan yang mulia karena di dalamnya ada peristiwa tanazzalul malaikatu warruhu fih, turun para malaikat. Di malamnya terjadi peristiwa besar yaitu malam Lailatul Qadar, yang katanya khairun min alfisah, lebih baik dari 1000 bulan. Ini diperhadiahkan untuk umat Muhammad yang usianya relatif pendek. Sehingga apa? Meskipun usianya relatif pendek, tetapi kualitas ibadah tetap banyak, tetap maksimal dengan hadirnya malam Lailatul Qadar. Maka dari itu, marilah kita pergunakan bulan suci Ramadan. Kita lebih banyak ibadah, meskipun ibadah di rumah, tetapi perbanyak ibadah 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan. Semoga kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Sehingga apa? Sehingga kita menjadi orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa semoga dengan turunnya malam Lailatul Qadar Allah angkat wabah ini, Allah angkat penyakit ini, sehingga dunia ini kembali menjadi tenang. Amin ya rabbal alamin. Mungkin inilah yang sempat saya sampaikan. 3 hal ini menjadikan Ramadan sebagai bulan yang mulia. Semoga bermanfaat. Dan marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita orang yang selalu berada dalam sehat wal afiat. Amin rabbal alamin. Inilah yang sempat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan karena kekurangan datangnya dari diri saya pribadi.
dan kelebihan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Min firdausid dunya ila firdausil akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.